طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، حبكم الله وجعلني وإياكم من المتحابين فيه سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير ولكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. Ikhwatal iman a'azzakumullah, di pagi hari yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, insyaallah tabarak wa ta'ala kita akan sama-sama berupaya untuk mengkaji sedikit tentang fikih yang berkaitan dengan zakat fitrah. Pembahasan ini ikhwatal iman a'azzakumullah tentunya sudah banyak dibahas oleh para ulama dan dari berbagai mazhab fikih yang ada. Adapun kita pada kesempatan pagi hari ini mohon izin kita akan sedikit membahas fikih zakat fitrah dalam pandangan satu di antara mazhab yang empat, yakni mazhab Hanbali. Mazhab Hanabilah, ini mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada buku yang lain, namun tidak saya bawa, ada di motor. Itu Al-Ghaya wa Taqrib, yakni fikih dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini di hadapan kita ada satu kitab dengan judul atau dengan nama Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' ini satu di antara matan-matan fikih yang dikaji oleh para ulama ataupun para penuntut ilmu dari kalangan mazhab Hanabilah. Adapun buku yang ada di hadapan saya ini satu di antara syarahnya yang dijelaskan oleh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita akan langsung bahas karena memang waktu kita tidak begitu banyak tentang zakat fitrah ini. Yang pertama ikhwatal iman a'azzakumullah, beliau sampaikan di sini babu zakati al-fitr. Di sini disebut az-zakah. Az-zakah ini sebenarnya identik dengan as-sadaqah. Karena kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim sadaqatan." Sedekah di sini masih umum maknanya. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib contohnya adalah zakat fitrah ini. Zakat harta, ya, ternak, ya. Kemudian yang lain-lainnya banyak. Zakat emas, zakat perak dan seterusnya. Ini zakat fitrah. Kebetulan memang kita sedang di bulan Ramadan. Di penghujung bulan Ramadan ada yang disebut sebagai zakat al-fitrah. Kenapa disebut atau dinamakan az-zakah? Beliau sebutkan di sini li'annaha tuzakki, ay tutahhiru asy-syai' alladhi ukhrijat anhu, tutahhiruhu wa tunammihi wa taziduhu. Kata beliau hafizahullahu taala, kenapa disebut sebagai zakat? Zakat itu disebut zakat dari kata zakka yuzakki, tazkiyah, yang berarti apa? Mensucikan, membersihkan. Karena sejatinya harta yang dikeluarkan sebagai zakat ini sebenarnya apa? Tutahhir, akan mensucikan harta apa? Yang kita miliki tersebut. Ini zakah. Bahkan disebutkan di sini wa tunammi wa taziduhu. Bisa menumbuh kembangkan dan menambahkan apa? Harta yang dimiliki tersebut. Jadi sama sekali tidak mengurangi.
ma naqasat sadaqatun min malin. Rasulullah SAW sabdakan bahwa tidaklah sedekah itu akan mengurangi apa? Sedikit pun harta yang kita miliki. Bal tunammi. Bahkan sedekah ini malah akan apa? Menumbuh kembangkannya, mengembang biakan apa? Harta yang kita miliki sebagai bentuk syukur kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mampu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan. Itu konsepnya. Udah itu sistemik, itu sudah. Itu sudah pasti, baku. Kalau kita mau bersedekah, Allah akan tambahkan. Kalau kita pelit, hitung-hitungan, ya sudah. Boleh jadi hilang, boleh jadi bertahan, tapi segitu-gitu saja. Maka ikhwatal iman a'azzakumullah, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang boleh jadi mungkin gajinya masih di bawah UMR gitu. Tapi tetap dia hidupnya sejahtera gitu. Bahkan kalau kita lihat dan bertemu dengan orang tersebut, selalu saja dia bisa tersenyum gitu. Beda sama kita gitu. Yang gajinya udah skala apa? Manajer atau direktur misalnya dalam sebuah perusahaan. Boleh jadi, la in syakartum la azidannakum. Tambahan rezeki tersebut tidak hanya dalam bentuk materi, tidak. Karena ikhwatal iman a'azzakumullah, Islam tidak memandang bahagia itu dengan apa? Dengan harta, tidak. Sama sekali. Bahkan tidak sedikit Allah sampai sebutkan istidraj. Ada orang-orang yang bergelimang harta tapi apa? Dia maksiat kepada Allah, dia kufur kepada Allah. Dia bukan muslim. Ini disayangkan. Ini disayangkan. Hidupnya tentram. Dia merasa aman. Padahal apa? Itu istidraj yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada orang tersebut hingga kemudian saat sudah tiba masanya, tiba saatnya, Allah akan hempaskan dia ke neraka. Na'udzubillah. Ikhwatal iman a'azzakumullah, ini asal muasal istilah zakat ini diambil. Mengapa disebut az-zakat? Sama seperti halnya salat, itu istilah dalam syariat kita. Saum, itu ada asal muasalnya. Diambil dari suku kata apa dan maknanya apa dahulu. Nah, adapun zakatul fitr, kita idhafakan kata zakat ini kepada kata al-fitr. Beliau sebutkan hadza min idhafati syai' ila sababi. Ay az-zakatul lati sababuha al-fitru. Ini asal muasal disebut zakat fitrah atau zakat fitr. Kata beliau hafizahullah, yakni dia adalah az-zakah allati sababuha al-fitr. Jadi satu bentuk zakat yang dikeluarkan dengan sebab apa? Al-fitr. Apa fitr? Iftar jama'i apa? Ada saum, ada fitr. Berbuka. Karena kita sudah tidak apa? Berpuasa. Itu zakat fitrah. Makanya ada di antara para ulama yang sangat menekankan bahwa zakat fitrah itu ditunaikan kapan? Setelah terbenamnya apa? Matahari apa? Hari Ramadan terakhir. Sampai sebelum salat Id. Itu yang utama. Makanya ada pembagian. Ada waktu yang utama, ada waktu yang boleh. Ada waktu yang boleh. Makanya ada di antara ulama menyebutkan boleh 2 hari sebelum itu, 1 hari sebelum itu. Diperkenankan, diperbolehkan. Baik. Itu yang disebut zakat al-fitr. Wal muradu bihi al-fitru min syahri Ramadan al-mubarak. Jadi kita berbuka dari puasa bulan Ramadan. Fa innallaha aujaba 'ala al-muslimina 'inda tamam asy-syahri shadaqatan yukhrijunaha 'an kulli fardin min afradihim wa yatasaddaquna biha. Baik, wa hadhihi az-zakah hiya zakatun 'anil badani walladhi sabaqa zakatun 'anil amwal walidhalika tajibu 'alal ghaniyyi wal faqiri alladhi yajiduha wa tajibu 'alal hurri wal 'abdi wa tajibu 'alal saghiri wal kabiri wal dzakari wal untha li'annaha fariidatun 'ala al-badan. Ini ada pembagian di sini. Bahwa zakat fitrah ini bukan zakat harta, beda. Kalau zakat harta ini wajib bagi orang yang punya harta dan mencapai nisab lalu melewati apa? Haul. Itu zakat harta. Kalau ini zakat anil badan. Zakat yang diwajibkan kepada individu setiap muslim. Individu setiap muslim. Karena kata beliau di sini sebutkan bahwa zakat fitrah ini wajib
untuk ditunaikan baik oleh yang kaya ataupun oleh yang miskin, baik oleh orang yang merdeka ataupun dia apa? Hamba sahaya, yang besar ataupun yang kecil, yang baligh ataupun yang belum baligh. Bahkan janin di dalam perut ibunya, kalau itu sudah mencapai 4 bulan usianya, itu pun wajib dibayarkan zakatnya. Wadah? Nah, ini asal muasal kata zakah dan juga zakat al-fitr. Yaqulu rahimahullah, tajibu ala kulli muslimin fadala lahu yawmal 'idi wa lailatahu sa'un an qutihi wa quti 'iyalihi wa hawaijihi al-asliyah. Berikutnya ikhwatal iman a'azakumullah, zakatul fitr ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib, yakni fard. Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Tazakka yani akhraja zakatal fitr. Di surat Al-A'la tersebut yang sering kita baca, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, sampai qad aflaha man tazakka. Ini maksudnya apa? Zakat al-fitr. Maka beruntunglah orang yang telah menunaikan zakat fitrah tersebut. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Yani salat al-Id. Ini salat al-Id. Ini penafsiran dari apa? Ayat tersebut. Sehingga teman-teman kita bisa simpulkan di sini bahwa zakat fitrah itu wajib. Kok bisa? Qad aflaha man tazakka. Artinya yang tidak tazakka la yuflih. Beruntung, sukses, bahagialah siapa? Orang yang menunaikan zakat fitrah. Yang tidak, ini mafhum mukhalafah. Baik, wa minas sunan, dan untuk menekankan hal itu juga banyak hadis yang mewajibkan apa? Zakat fitrah. Dan ini menjadi asal, menjadi pokok, ya, dasar wajibnya zakat fitrah. Di antaranya sabda Rasulullah SAW atau apa riwayat yang menyebutkan farada Rasulullah SAW tayyib sadaqatul fitri ala dzakari wal untha wal hurri wal abdi was saghiri wal kabiri. Ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menerangkan bahwa Rasulullah SAW farada. Pernah dengar istilah salat fardu? Apa itu salat fardu? Salat wajib. Yang 5 waktu itu disebut salat apa? Fardu. Farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memfardukan, mewajibkan sadaqatul fitri. Istilah lain dari kata zakat, yakni sedekah. Sedekah fitrah atau zakat fitrah ala dzakari wal untha. Diwajibkan oleh beliau alaihi salatu wasalam bagi apa? Laki-laki maupun perempuan. Wal hurri wal abdi. Hamba sahaya ataupun apa? Orang yang merdeka. Baik, was saghiri wal kabir. Apa saghir? Teman-teman, apa saghir? Anak kecil ataupun yang besar, yang sudah baligh ataupun yang belum baligh. Karena itu zakat anil badan. Zakat individu, zakat badan. Bukan zakat harta. Baik. Qala tajibu ala kulli muslim. Nah, ini penting. Jadi wajib untuk siapa? Orang yang beragama Islam. Di luar Islam maka tidak wajib. Baik, tidak wajib. Wa qauluhu rahimahullah muslim yakhruju bidzalika al-kafir. Maka orang yang kafir, orang yang non muslim tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Fa innaha la tajibu alaihi sadaqatul fitri idza intaha syahru ramadhana wa in kanat 'ala al-badani lianna sadaqatul fitri ibadah wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Kata beliau hafizahullah bahwa zakat fitrah ini tidak wajib bagi non muslim. Baik. Kemudian beliau sampaikan kenapa demikian? Karena zakat fitrah ini satu di antara bentuk ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, sehingga ibadah tersebut tidaklah mungkin diterima dari orang yang kafir. Wadah? Tidak dianggap.
Mau sebesar apapun yang dia keluarkan berupa sedekah, sebanyak apapun zakat yang dia keluarkan, maka tidak sah. Tidak sah. Sebelum dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum mengucapkan itu maka tidak akan dianggap sama sekali. Qauluhu rahimahullah fadala lahu yaumal 'idi wa lailatahu sa'un an qutihi wa quti iyalihi wa hawaijihi al-asliyah. Yaqulu hafizahullah ta'ala wa tajibu 'ala al-muslimi bihadha asy-syart. Jadi memang wajib bagi setiap muslim untuk menunaikan zakat fitrah dengan syarat yang disebutkan di sini, bahwa dia an yajida ma yazidu an kifayatihi wa kifayati man yamunuhu yaumahu wa lailatahu. Ini wajib bagi seorang muslim yang memiliki makanan lebih dari keperluan dia untuk sehari semalam. Di zaman kita hari ini ada enggak yang enggak punya makanan untuk sehari semalam? Oh ada. Banyak enggak? Kalau di sini ada enggak? Iya di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu ada beberapa. Ya, kita temui ada. Tapi di sini jangan dong ya. Jangan ya. Taib ya. Taib karena al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini ad-dha'if. Mukmin yang kuat baik secara fisik, baik secara kejiwaannya, keimanannya, itu lebih Allah Azza wa Jalla cintai, lebih baik ya dibandingkan mukmin yang dhaif. Walaupun dalam setiap itu kata Rasulullah SAW, wa fi kullin khair, ada baiknya, ada kebaikannya. Ada kebaikannya, ada hikmah yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Jadi pertama yang beliau sampaikan di sini adalah syaratnya tadi muslim. Yang kedua, muslim ini harus punya makanan lebih gitu. Maksud dalam artian bahwa keperluan yang dia miliki itu sudah cukup untuk sehari semalam. Lebih daripada itu dia wajib untuk bayar zakat fitrah. Kalau dia memiliki kemampuan tersebut. Fa idza wajada zaidan ala dzalika fa innahu yukhriju minhu sadaqatal fitri. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَتِهِ أَوْ كِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرٍ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ الشَّرْطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Kata beliau hafizahullah bahwa zakat fitrah ini wajib hanya bagi orang yang memiliki kebutuhan memiliki makanan yang lebih dari keperluannya, dari kebutuhannya yang ia perlukan untuk makan sehari semalam, baik untuk diri dia ataupun orang yang ada di bawah tanggungannya, istrinya, anaknya, keluarganya. Ini wajib kemudian dia membayar zakat fitrah. Kalau tidak punya, maka tidak wajib, karena syaratnya tidak terpenuhi. Karena Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekemampuan yang kalian miliki. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam ayat yang lain Allah tidak jadikan agama ini beban untuk kalian, beban untuk kalian. Baik. Yaqul rahimahullah wa la yamna'uha ad-dainu illa bi talabihi. Qauluhu wa la yamna'uha ad-dain أي لا يمنع صدقة الفطر الدين إذا كان الإنسان عليه دين وعنده ما يتمكن أن يخرج منه صدقة الفطر فإنه تجب عليه ولا يمنعها أن عليه دينا للناس بخلاف ما مر في زكاة المال من أنها يمنعها الدين الذي ينقص النصاب. طيب, zakat fitrah tidak terhalang oleh hutang yang dimiliki Muslim tertentu. Walaupun dia punya hutang, sekecil apapun itu, dan sebesar apapun itu, zakat fitrah tetap tetap wajib. Beda dengan zakat harta, zakat mal. Kalau zakat mal itu sekiranya Muslim tersebut dia memiliki hutang ya yang harus dia tunaikan, yang harus dia lunasi, maka harta yang dia miliki yang anggaplah sudah mencapai nisab tersebut itu pasti berkurang dengan Dengan kewajiban-kewajiban tadi. Hutang-hutang yang harus dia lunasi
tersebut. Ini beda. Kalau zakat fitrah tidak. Mau kita punya utang, mau tidak punya utang, tetap wajib ditunaikan zakat fitrah tersebut. Karena sejatinya zakat fitrah itu bukan zakat harta, tapi zakat anil badan. Wadih ya ikhwan? Qala illa bitalabihi. Illa bitalabihi. Kecuali kalau diminta, dituntut. Maksudnya apa? Ay law talaba sahibud daini bid-daini wa huwa halun. Wa laysa 'indal madini illa ma yusaddidu ad-daina lam tajib 'alaihi shadaqatul fitr. Kecuali dalam satu kondisi bahwa apa? Orang tersebut yang punya hutang tadi ditagih sama yang menghutangi. Ditagih, diminta. Dan dia tidak punya harta lain selain apa? Selain hal tersebut. Dan tidak bisa ditangguhkan karena memang itu sudah harus dia bayar di hari tersebut. Maka apa? Dia utamakan apa? Bayar hutangnya tersebut dan tidak wajib baginya zakat fitrah. Allahu a'lam. Baik. Itu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qauluhu rahimahullah, fayukhriju an nafsihi wa an muslimin yamunuhu walau syahra Ramadan. Qauluhu fayukhriju an nafsihi wa an muslimin yamunuhu ay yukhrijul insanu an nafsihi awwalan. Jadi pertama yang harus dia tunaikan zakat fitrahnya ini adalah zakat fitrah dirinya sendiri. Itu yang pertama. Wadah? Thumma yukhriju amman yamunuh. Barulah kemudian dia keluarkan zakat fitrah bagi apa? Bagi orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, istrinya, anaknya dan seterusnya. Ini amman yunfiqu alaihi min auladihi wa zawjatihi wa walidihi wa ahli baitihi yukhriju an kulli man talzamuhu nafaqatuha aw nafaqatuhum li'annaha tabi'atun linnafaqah lakin yabda'u bi nafsihi awwalan li'anna hajatahu muqaddamatun ala hajati ghairihi. Qala walau syahra Ramadan. Qawluhu walau hadhihi isyarah lil khilaf. Imma annahu yamunu hadzal insan daiman فلا شك أنه يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر أما الذي لا يمونه إلا في شهر رمضان تبرعا منه وإحسانا إليه فهذا قيل تجب عليه لأنها تابعة للنفقة وقيل يستحب له ذلك ولا يجب عليه والأرجح الله أعلم أنه إذا لم ينفق عليه إلا شهر رمضان فقط فلا يجب عليه ذلك لأن إنفاقه عليه من باب التبرع. Jadi ada ungkapan di sini disebutkan ya, walau syahr Ramadan, walaupun orang yang dia tanggung itu adalah orang yang dia tanggung nafkahnya hanya di bulan Ramadan. Tabarru, satu bentuk derma, satu bentuk bentuknya bantuan gitu. Ya, kita kadang di bulan Ramadan karena apa? Kita ketahui bahwa bulan Ramadan syahrul mubarak, bahkan kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Di bulan Ramadan jauh lebih dermawan lagi sampai diibaratkan dalam hadis tersebut ini karrihil mursalah, ya, seperti angin yang apa? Yang sangat lembut. Angin yang sangat lembut itu kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia apa? Menanggung biaya hidup satu keluarga lain misalnya di luar keluarganya atau satu orang tertentu gitu ya, untuk apa? Menghidupi orang tersebut selama bulan Ramadan. Apakah orang tersebut juga wajib kita bayarkan zakatnya? Zakat fitrahnya? Nah, ini isyarah, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan mustahab. Yang rajih kata beliau hafizahullah di sini bahwa tidak wajib. Tidak wajib. Ya, kalaupun kita mau bayarkan zakat fitrahnya maka ya boleh. Itu merupakan satu bentuk apa? Tabarru lagi, kebaikan lagi, kedermawanan kita apa kepada sesama muslim, saudara kita. Baik. Qauluhu fa in ajiza 'anil ba'dhi bada'a bi nafsihi famra'atihi faraqiqihi fa ummihi fa abi fa waladihi fa aqraba fi mirathin. Sekarang gimana kalau kondisinya dia cuma punya apa? Kelebihan sedikit. Tidak cukup untuk membayarkan zakat anggota keluarga yang lain. Apa yang dilakukan? Beliau sampai ke sini, dia bayarkan dulu apa? Zakat fitrah untuk dirinya dulu. Dirinya dulu. Kalau misalnya ada lebih lagi, maka untuk apa? Untuk istrinya. Tayyib.
kemudian budaknya, anaknya, terus bertahap. Wadah? Idza kana 'indahu sa'atun minal mal, fa innahu yukhriju 'an nafsihi wa 'amman yamunuhu min zaujatihi wa auladihi wa walidayhi wa aqaribihi alladziina yunfiqu 'alaihim. Jadi kalau dia hartanya banyak, dia punya kecukupan ya dan lebih yang dia miliki dan cukup untuk menutupi semua anggota keluarganya, maka dibayarkan. Tapi lain halnya, amma idza lam yakun 'indahu sa'ah, kalau dia tidak punya keluasan harta lebih daripada itu, wa inna ma 'indahu ma yakfi 'anil ba'dhi faqat, dia cuma bisa menutupi atau menanggung sebahagian saja. Tidak semua anggota keluarga dia bisa tanggung untuk apa? Dibayarkan zakat fitrahnya. Fa innahu yabda'u bi nafsi, maka dia mulai dari dirinya dulu, wa thumma bi zaujatihi, kemudian istrinya, li'annaha mahbusatun 'alaiha, thumma bi auladihi, baru kemudian anak-anaknya, li'annahu talzamuhu nafaqatuhum, ini wajib untuk dinafkahi, thumma an walidayhi, baru kemudian kedua orang tua. Baru kemudian setelah itu apa? Kalau punya budak ya budaknya. Wallahi ya ikhwan. Qala wa dzalika li anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indi dirham. Qala anfiqhu ala nafsik. Qala 'indi akhar. Qala anfiqhu ala zawjatik. Qala 'indi akhar. Qala anfiqhu ala waladik. Qala 'indi akhar. Qala anfiqhu ala walidayk. Qala 'indi akhar. Qala anta absaru bihi, fabada'a binafsihi thumma biman talzamuhu ma'unatuhu ala at-tartib alladhi marra fayabda'u bil ahammi fal ahammi. Jadi konsep prioritas itu ada dalam Islam. Dikisahkan ya kenapa di sini beliau menyimpulkan hukum seperti itu, bahwa kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian istri, kemudian anak dan seterusnya. Ini disandarkan pada sebuah hadis tentang ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ana 'indi dirham. Wahai Rasul, saya punya 1 dirham, ingin saya sedekahkan. Qala anfiqhu ala nafsik. Ya, sedekahkan itu untuk diri kamu. Maksudnya apa? Atas nama kamu. Untuk kamu dulu, pakai buat kamu. Baik. Ya Rasul, 'indi akhar. Rasul, saya punya dirham yang lain. Oh, kasih situ ke mana? Ke istri kamu. Rasul, saya punya lagi. Kasih itu ke anak kamu. Rasul, saya punya lagi. Kasih itu ke orang tuamu. Jadi ada tahapan tersebut. Nah, ini kemudian para ulama, termasuk di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, menyimpulkan bahwa demikian apa tahapannya. Dalam zakat fitrah pun sama. Wallahi ya ikhwan. Ini bagaimana kita memahami nas hadis ya, kemudian bagaimana para ulama berijtihad menyimpulkan satu hukum dalam permasalahan tertentu. Baik. Sudah mulai ngantuk belum? Saya maklumi karena kan itikaf. Ya. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Baik. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan menerima setiap amal ibadah kita. Baik. Ikhwatal iman a'azzakumullah, yaqul wal 'abdu baina syuraka 'alaihim sa'un wa yustahabbu 'anil janini wa la tajibu linashizin wa man lazimat ghairahu fitratuhu fa akhraja 'an nafsihi bighairi idhnihi ajza'athu. Qauluhu rahimahullah wal 'abdu baina syuraka'a 'alaihim sa', yani al-'abd بين مالكين أو مالكين شركاء أي مملوك لعدة أشخاص يجب أن تخرج عنه صدقة الفطر كما مر وتجب على سيده لأنه إنما ملكه لسيده فتجب صدقة المملوك على سيده لكن لو كان له عدة مالكين فإنه يجب عليهم صاع عن هذا العبد ويتحمل كل منهم على قدر ملكه من هذا as-sa'. Sekarang bagaimana kondisinya kalau sekiranya masih ada hamba sahaya, budak? Kalau budak itu milik satu orang, maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh majikannya saja. Tapi gimana kalau budak tersebut dimiliki oleh beberapa orang? 2, 3, 4, atau 5? Apakah masing-masing dari majikan-majikannya ini membayarkan satu-satu? Atau cukup bayar satu, tapi apa? Iuran.
Yang mana, teman-teman? Mau yang mana? Kalau ditanya mau yang mana? Ya, yang iuran gitu. Tapi benar, ya iuran. Betul ya. Alhamdulillah. Ya, beliau sampaikan di sini apa? Kalau itu dimiliki oleh beberapa orang budak tadi, maka dibayarkan zakat fitrahnya dihitung satu. Ya, yang 3 orang ini, yang 5 orang ini dia iuran ya untuk menutupi kewajiban zakat fitrahnya tersebut. Qala wa yustahabbu ikhraju shadaqatil fitri 'anil janin, dan mustahab hukumnya membayarkan menunaikan zakat fitrah bagi janin yang ada di dalam perut ibunya. Wa huwal hamlu fil batn. Lianna Utsman radhiyallahu taala anhu amara bidzalik. Karena ternyata dalam riwayat disebutkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala an memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrah bagi janin. Karena Rasulullah SAW juga sebutkan dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Berpegang teguhlah kalian apa? Kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Termasuk dalam hal ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajmain. Maka mustahab hukumnya. Qala wa la tajibu linashiz. Ay la tajibu zakatul fitri 'ala az-zawji 'an imra'atin nashiz, li'anna an-nashiza laysa laha nafaqatun ma damat nashizan. فكذلك ليس لها على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة. Luar biasa. Sampai dibahas begini. Dan tidak wajib bagi seorang suami menunaikan zakat fitrah istrinya yang nusyuz. Karena wanita ataupun istri wanita yang nusyuz itu tidak wajib diberikan apa? Nafkah sebenarnya. Dalam nanti kita pelajari apa? Dalam kitabun nikah, talak dan raj'ah dan sebagainya itu apa? Tidak diwajibkan bagi suaminya tersebut untuk memberikan apa? Nafkah. Ini ada nusyuz. Baik, demikian halnya zakat fitrah. Zakat fitrah tidak wajib bagi suaminya tersebut. Qala wa man lazimat ghairahu fitratuhu ay yukhriju anhu al-fitrah fa akhraja an nafsihi bi ghairi idnihi wa lam yantazir ila an yukhrija anhu ghairuhu ajza'athu. Kalau sekiranya ya diumpamakan di sini bahwa misalnya anak kita dia wajib bayar zakat fitrah, tanpa sepengetahuan anak kita, orang tuanya membayarkan zakat fitrahnya. Sah enggak? Sah tidak? Kan harus ada niat, Pak. Niat dulu enggak? Sah. Ya. Sah. Tidak menunggu izinnya dulu ya. Nah, mau zakat fitrahnya sama bapak saja ya. Walaupun itu bagus ya. Itu bagus untuk memberikan kesadaran kepada apa? Kepada anak-anak kita. Ya, bahwa ini wajib untuk ditunaikan. Taib. Tapi sah. Ya, li'annaha fil asli wajibatun alaihi. Karena memang pada dasarnya zakat fitrah ini diwajibkan kepada siapa? Bapaknya. Sebenarnya untuk ditunaikan ya apa? Oleh dia zakat fitrah apa setiap orang yang ada di bawah tanggungannya tersebut. Allahu a'lam. Qala wa tajibu bi ghurubi syamsi lailatal fitri faman aslama ba'dahu aw malaka 'abdan aw tazawwaja zawjatan aw wulida lahu waladun lam talzamhu fitratuhu wa qablahu talzamuhu. Yaqul waqtu wujub shadaqatil fitr. Waktu wajibnya menunaikan zakat fitrah itu kapan? Qala annaha tajibu bi ghurubi syamsi lailatal fitri. Wajib ditunaikan zakat fitrah ini dengan terbenamnya matahari di Ramadan atau hari Ramadan terakhir. Sebelum salat Idul Fitr. Min akhir yaumin min Ramadan, di hari terakhir bulan Ramadan, fa idza gharabatis syamsu wa ru'iyal hilalu, sehingga kalau misalnya matahari di hari terakhir Ramadan itu terbenam dan terlihat hilal Syawal, sarat hadhihi awwalu lailatin min Syawal, hina idzin tajibu shadaqatul fitr. Saat itulah kemudian wajib sedekah fitrah ataupun zakat fitrah itu ditunaikan. Hadza waqtul wujub. Ini waktu wajib.
Wala tajibu bi awwalis syahr. Gimana kalau ditunaikannya di awal bulan Ramadan? Baik. Au bi wasatis syahr, atau di pertengahan Ramadan. Falau mata al-insanu qabla ghurubish syamsi min lailatul fitri falaysa alaihi syai'. Wa man mata ba'da al-ghurub wajaba an yukhraja anhu shadaqatul fitri li'annaha wajabat alaihi. Ini dibahas oleh para ulama, luar biasa. Sampai ke situ jangkauannya gitu, bayangannya luar biasa. Rahimahumullah. Beliau berikan gambaran begini, bagaimana kalau ada seorang yang dia mendapati bulan Ramadan. Mendapati bulan Ramadan. Tapi la samahallah, nasallahu salam afiyah, Allah azza wa jalla wafatkan dia di pertengahan bulan Ramadan. Wajib zakat fitrah tidak? Wajib enggak? Ayo, ulama di sini beda pendapat nih. Ikhtalafa ulama al-istiqamah ala qaulain. Para ulama masalah istiqamah berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Wajib enggak, Pak? Ya, kita ambil yang di buku ya, di kitab. Tidak wajib, benar. Ya, tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena syarat wajibnya itu apa tadi? Terbenamnya apa? Matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Itu waktu wajibnya. Jadi kalau belum masuk waktu itu, ya belum wajib. Ya belum apa? Belum wajib. Ya boleh saja, tapi tidak wajib. Itu bukan hukum wajib. Sama yang kedua misalnya, kalau sekiranya orang tersebut ya setelah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, setelah sholat Isya Allah wafatkan dia. Rahimahullah. Wajib enggak? Kenapa wajib? Karena sudah apa? Masuk waktu tersebut. Wallahi ya ikhwan, ini fikih. Para ulama sampai membahas ke arah situ. Qala faman aslama ba'dahu wa kadzalika man aslama ba'da ghurubi syamsi lailatal fitri lam tajib alaihi li fawati waqti al-wujub. Wa kadzalika law malaka 'abdan ba'da ghurubi syams bi an ishtarahu aw wuhiba lahu aw warithahu ba'da ghurubi syamsi lailatal fitri lam tajib alaihi al-fitratu li fawati waqti al-wujub. Baik. Sekarang ada dua kondisi di sini. Ada seorang yang masuk Islam, tapi di malam takbiran. Orang masuk Islam di malam takbiran, wajib zakat fitrah enggak? Dia mendapati ghurubus syams dalam kondisi muslim. Dia mendapati ghurubus syams, terbenamnya matahari terakhir hari terakhir Ramadan atau tidak? Dalam kondisi muslim? Tidak, akhirnya enggak wajib. Wadah. Demikian kalau misalnya masih ada budak atau hamba saya kita beli, tapi di Lailatul Id, di malam takbiran. Istilah kita biar mudah, malam takbiran. Ya? Biar mudah, biar gampang maksudnya. Kalau istilahnya malam Id ya. Kan bingung nanti. Malam takbiran lah gitu. Kita beli di misalnya jam 11 atau jam 12 gitu kan ada penawaran kita beli misalnya. Apakah kita wajib bayarkan zakat fitrahnya dia? Tidak. Wadah ya ikhwan. Ini fikih. Au tazawwaja zaujatan. Nah, ini yang ketiga. Gambaran yang ketiga. Atau dia menikah di malam takbiran. Nah, ini yang baru mau nanya gitu ya. Apakah dia wajib membayarkan zakat fitrah istrinya tersebut? Jangan istri barunya. Istrinya tersebut, kenapa nggak nunggu lebaran dulu gitu ya? Ya mungkin momennya pas gitu ya. Ya istilahnya nikah dadakan gitu ya. Ya dijebak gitu ya, nikahnya dijebak. Ya, gimana kalau sekarang saja kan gitu. Ketemu ya sama orang tuanya ya, kemudian apa? Siapa? Mana Syekh Zaid? Ya Zaid ya. Ya Syekh. Ketemu sama mertuanya gitu ya, calon mertua ya. Kemudian apa? Kata mertuanya, "Udah. Sekarang aja Anda ya." lagi berkunjung malam takbiran, sekarang saja katanya. Bisa jadi. Apakah wajib bagi Syekh Zaid untuk kemudian apa? Membayarkan zakat fitrah istrinya tersebut? Tentu tidak. Belum. Wadah? Baik. Awwulida lahu waladun lam talzamhu fitratuhu. Baik.
awwulida lahu waladun lam talzamhu fitratu, atau di malam takbiran tersebut ia mendapatkan karunia seorang apa? Anak. Apakah wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Tidak. Tapi apa? Mustahab, sunnah. Di dalam semua kondisi tadi, ya kalau kita mau bayarkan zakat fitrahnya, ya silakan. Tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Ini tabarruk saja. Bentuk derma kita untuk orang-orang tersebut. Wallahi ya ikhwan. Baik. Wa qablahu talzamuhu. Tapi kalau hal-hal tadi yang masuk Islam tadi, ya, beli budak tadi, menikah tadi, punya anak tadi, itu sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan, sebelum terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka apa? Wajib. Jelas? Baik, barakallahu fikum ya akhwan. Nah, ini fikih, ini fikih. Baik. Yaqul rahimahullah. Sebentar. Takut enggak keburu biar. Alhamdulillah nih kita bahas satu bab selesai nih. Luar biasa. Qala wa yajuzu ikhrajuha qabla al-'id bi yawmayn faqat. Wa yawm al-'id qabla as-salati afdalu wa tukrahu fi baqihi wa yaqdhiha ba'da yawmihi athima. Yaqul hafizahullah ta'ala waqtu ikhraj sadaqatil fitri yanqasimu ila 4 aqsam. Setidaknya untuk waktu dikeluarkannya zakat fitrah ini ada 4 kategori. Ada dalam 4 kategori. Kategori yang pertama beliau sebutkan sini waktu jawaz. Waktu boleh. Waktu bolehnya dikeluarkan zakat fitrah. Yang kedua waktu afdaliyah. Waktu yang utama. Yang ketiga waktu ijza. Ijza itu waktu yang dinilai cukup dalam artian bahwa itu dinyatakan sah. Kalau kita tunaikan apa? Zakat fitrah di waktu tersebut. Yang ketiga waktu qada. Walaupun nanti ada perbincangan tapi nggak apa-apa kita bahas. Waktu qada. Ya waktu yang apa? Disebutkan di sini qada. Tapi dia berdosa. Dia berdosa. Baik. Pertama waktu jawaz. Waktu jawaz. Kapan boleh kita langsung menunaikan zakat fitrah? Yaqul wa yajuzu ikhrajuha qabla al-'id bi yawmayn faqat. 2 hari sebelum salat Id. Ini waktu jawaz. Yajuzu an yukhrijaha qabla al-'id bi yawmin aw yawmaini. Ka yawm 28 aw yawm 29 min Ramadan, atau bisa di Ramadan ke-28, Ramadan ke-29, boleh ditunaikan. Seperti yang diterapkan oleh apa? Amil-amil zakat ya, setiap DKM atau apa? Negeri kita misalnya. Lembaga-lembaga apa? Zakat tersebut. Boleh. Jadi 2 hari sebelum itu boleh untuk kemudian diterima zakat-zakat fitrah tersebut. Apalagi yang DKM atau apa lembaga-lembaga zakat itu, karena dia harus tunaikan untuk kepada apa? Kepada mustahiknya, orang-orang yang berhak untuk menerimanya sebelum Id. Sebelum apa? Sebelum Id. Baik. Hadza qabla al-Id bi yawmain li'anna ma qaruba min asy-syai'i akhadha hukma asy-syai'. Ini apa konsepnya seperti itu. Beliau sebutkan ya hal yang itu dekat dengan sesuatu, hal tersebut ini apa? Boleh jadi mengambil hukum yang sama dengan sesuatu itu. Bisa dipahami konsepnya? Kalau teman-teman bahas tentang najis, ini dibahas tuh oleh para ulama tentang najis misalnya. Ada ember. Jadi, kemudian di tepian ember tersebut ada benda najis. Airnya najis atau tidak? Nah, kan bingung. So, beda pendapat lagi. Iya benar loh, serius nggak? Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Apakah dihukumi najis atau tidak? Itu pembahasan nanti kembali ke pembahasan tentang air, hukum air. Ya. Kapan air itu menjadi najis, kapan air itu tetap suci. Itu dibahas. Nanti insya Allah teman-teman pelajari dalam ilmu fikih, atau mungkin sudah dengan apa guru-guru kita. Baik. Seperti itu maksudnya. Jadi ini hanya apa ijtihad beliau. Beliau menyatakan bahwa ya 2 hari itu memiliki hukum yang sama, mengambil hukum yang sama dengan hukum apa? Hari haknya gitu. Baik. Lianna ma qaruba min asy-syai' akhadha hukma asy-syai'
wa li'anna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum thabata anhum annahum kanu yukhrijunaha qabla al-'id bi yaumin aw yaumain. Memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat pun ada di antara mereka yang menunaikan zakat fitrah itu di 1 atau 2 hari sebelum hari Id. Sebelum hari Id. Lima fi dzalika min at-tawsi'ati 'ala an-nas. Ini merupakan satu perkara yang memberikan keleluasaan bagi manusia, keringanan bagi semua gitu ya, sehingga tidak memberatkan. Li'anal waqta qarib, dan waktunya sudah mulai mendekati. Amma law akhrajaha qabla al-yawmain min akhir asy-syahr fa innaha la tujzi'uhu. Li'annahu lam yati waqtu al-wujubi wa li'anna hadha lam yu'raf 'an as-salaf annahum kanu yukhrijunaha qabla al-yawmain min akhir asy-syahr. Adapun kalau sekiranya dikeluarkan sebelum 2 hari tadi, artinya 3 hari sebelum itu, 4 hari sebelum itu, ini menurut Menurut beliau di sini, hafizahullah, itu tidak sah. Menurut beliau. Ya. Sebelum 2 hari yang tadi. Ya, 3 hari sebelum Id, 4 hari sebelum Id. Ini menurut pendapat para ulama Hanabilah. Pendapat Syafi'iyah tidak boleh. Baik. Kenapa begitu? Karena memang belum masuk waktu wajibnya, terlalu jauh jaraknya. Terlalu jauh. Baik. Wa waqtul fadilah. Ini pendapat. Al-amru fi wasi'. Seperti kita salat, mau angkat tangannya seperti ini, mau begini, itu ada dalilnya, Baik, perkara fikih seperti itu. Al-amru fiha wasi'. Perkaranya luas, setiap kita boleh mengambil pendapat yang manapun. Selama itu kita pelajari, kita kaji bahwa ini lebih kuat pendapatnya, ini lebih mendekati terhadap dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis sunnah Rasulullah, maka boleh kita ambil. Wallah ya ikhwan, ini wajib untuk belajar semua. Semua wajib belajar. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Ya, belajar itu, menuntut ilmu itu, mempelajari agama itu kewajiban bagi setiap muslim, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Qala wa waqtul fadilah. Yang kedua, ada waktu yang utama. Ada waktu yang utama. Yakni qabla al-khuruji li salatil Id. Sebelum kita keluar menuju musalla, menuju tempat salat Id. Sebelum kita keluar untuk menunaikan salat. Ini waktu fadilah. Fa in akharaha ila waqtil khuruji ila salatil Id kana hadha afdal. Kalau dia akhirkan sampai sambil dia berjalan bawa beras tersebut, dia tunaikan saat dia pergi sholat Id, ini juga lebih utama lagi. Di 1 Syawal. Sebelum sholat Id itu ditunaikan. Yang ketiga, cuma itu hati-hati, takutnya kelewat. Nggak ketemu orangnya, repot. Pas ke rumahnya nggak ada orangnya gitu. Dia sudah pergi ke lapangan, sudah pergi ke masjid sholat Id ya. Baik, ya. Kayak jangan terlalu ambil resiko ya. Kalau misalnya bisa tunaikan malamnya. Baik, wa waqtul ijza. Ada waktu yang dinyatakan sah, cukup. Ya. Fi baqiyati yaumi al-Id, falau akharaha ila ma ba'da salatil Id fa innaha tujzi, lakin fatathul fadilah. Baik. Kalau dia akhirkan di hari Id, setelah salat Id, boleh enggak? Ya, kita juga sama. Saya juga punya pendapat tidak boleh, itu tidak sah. Tapi di sini sebutkan ini sah. Boleh. Itu sah. Wa tukrahu fi baqihi. Maaf, bukan itu. Bukan itu, saya salah paham. Baik, yang dimaksud adalah bahwa kalau itu ditunaikan di hari Id, sebentar. Yaqul wa waqtul ijza fi baqiyati yaumi al-Id falau akharaha ila ma ba'da salatil Id fa innaha ila ma ba'di salatil Id fa innaha tujzi, lakin fatathul fadilah. Baik. Langsung setelah salat Id dia tunaikan. Maka ini masih sah. Setelah salat Id langsung. Maka ini sah. Tapi setelah dalam artian sudah selesai sholat Id itu bubar, ini beda lagi. Wa tukrahu fi baqihi ay ta'khiruhu ila ma ba'da salatil Id waqtu ijza'in, lakin yukrahu karahata tanzih li'annahu fatathul fadilah
Wa amma idza fatahu al-yawmu kulluhu fa innaha fatal ada lakin la tasqutu anhu bal yajibu alaihi ikhrajuha walau ba'da yaumil 'id wa yakunu athiman 'ala at-ta'khir. Ini yang keempat. Kalau sekiranya dia sampai melewati batas tersebut, yang ijza tadi, mesti masih diberikan toleransi gitu. Kalau dia ternyata enggak kedapatan orang yang dia berhak untuk menerima zakatnya tersebut, maka setelah sholat Id langsung dia kasih. Langsung. Ya, itu boleh, enggak apa-apa. Masih diberikan toleransi dalam mazhab Hanabilah. Tapi kalau sudah lewat daripada itu, maka apalagi sampai lewat 1 hari, ya, itu tidak artinya kita sudah tidak menunaikan zakat fitrah. Berdosa tidak? Berdosa. Tapi pertanyaannya, apakah tetap wajib dibayarkan atau tidak? Tetap wajib dibayarkan, ditunaikan. Tetap wajib dibayarkan, tetap wajib ditunaikan. Wa yaqdiha ba'da yaumihi athiman, dia berdosa dan dia wajib mengqadanya. Amma waqtu qadha fa huwa ba'da intiha yaumil 'id fa idza akhrajaha fil yaumil tsani min Syawal wa ma ba'dahu fa hadha qada'un wa ya'thamu bi at-ta'khir. Baik, yang terakhir ikhwatal iman a'azzakumullah, ini juga pembahasan terakhir yang beliau sampaikan di sini. Yaqulu faslun wa yajibu sa'un min burrin aw sya'irin aw daqiqihima aw sawiqihima aw tamrin aw zabibin aw aqit fa in adima al-khamsata ajza'a kullu habbin wa thamarin yuqtatu la ma'ibun wala khubzun. Baik. Qauluhu wa yajibu sa'un min burrin aw sya'ir aw daqiqihima aw sawiqihima aw tamrin aw zabib aw aqit, hadha bayan lil jinsi alladhi tukhraju minhu sadaqatul fitri wa bayanun limiqdariha. Amma al jinsu alladhi tukhraju minhu sadaqatul fitri fa innaha tukhraju min at-ta'ami alladhi yuqtatu min al-baladi 'adatan wa kullu ahli baladin yukhrijuna sadaqatal fitri min qutihimul mu'tad. Jadi ini batasan jenis makanan yang ditunaikan di dalam melaksanakan ibadah tersebut, zakat fitrah. Apa bentuknya? Ingat, makanan. Ada pembahasan nanti tentang menunaikannya dengan dengan selain makanan, boleh enggak? Tidak. Ya, harus makanan. Makanan seperti apa? Yuqtatu bihi. Makanan pokok. Ya, bukan ciki, snack. Bukan. Ya, makanan pokok. Dan itu makanan pokok yang dikonsumsi oleh setiap daerah masing-masing. Ya, kalau di kita ada beras, ada yang jagung ya. Di timur masih ya? Walaupun ya sudah lumrah beras ya. Bahkan di Saudi pun sudah beras lama itu. Jarang yang kemudian gandum itu jarang. Paling sarapan saja. Kalau ada roti itu juga. Baik. Walidzalika nawwa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajnas allati tukhraju minha sadaqatu al-fitri fa farada sa'an min bur aw sa'an min sya'ir aw sa'an min tamr aw sa'an min zabib aw sa'an min aqid. Satu sa' ya dari gandum ya, kurma atau yang kemudian kismis dan yang lainnya. Baik. Jadi makanan pokok. Lianna aqwatan nasi takhtalif. Karena makanan pokok manusia di setiap daerah itu berbeda-beda, beragam. Faminhum man yaqtatul bur wa minhum man yaqtatus sya'ir wa minhum man yaqtatut tamar wa minhum man yaqtatuz zabib wa mujaffaf li'nab wa minhum man yaqtatul aqid wa huwa al-laban al-mujaffaf wa huwa ghaliban ma yakunu 'inda al-badiyah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam nawwa'aha lianna an-nasa yakhtalifuna fi aqwatihim fadalla 'ala anna sadaqatal fitr tukhraju min qutil baladi alladhi yaghlubu iqtiyatuhu fil baladi wa dzalika min taysirillahi 'azza wa jalla 'ala al-muslimin. Jadi yaitu disesuaikan dengan makanan pokok masing-masing dan ini merupakan kemurahan ya yang Allah 'azza wa jalla berikan kepada kita umat Islam. Fa in 'adimal khamsa, permasalahannya kalau enggak ada lima-limanya yang tadi disebutkan.
Beras juga nggak ada, misalnya langka misalnya di Indonesia. Jagung nggak ada, gandum nggak ada, semua nggak ada. Gimana? Cari apa, Pak? Pakai uang? Enggak ternyata. Tetap dia. Nggak bisa pakai uang. Tetap makanan. Cari biji-bijian yang lain. Beliau sampaikan sini fa in adimal khamsa ajza'a kullu habbin wa thamarin yuqtatu bi. Ya, cari makanan yang lain yang serupa dengan apa? Makanan pokok tadi, baik itu buah-buahan atau yang lain. Luar biasa ya. Nasi padang. Kan udah enggak ada beras, Pak. Baik. Qala hadzal jins alladhi tukhraju minhu sadaqatul fitr. Fa in akhrajaha min ghairi hadhihi al-khamsa mimma yuqtatu ghaliban fil baladi ajza'a dhalik. Kayak ikhrajiha min al-urz. Ya, seperti kita di sini pakai apa? Pakai beras ya boleh. Wa ikhrajuha min ad-dukhn. Saya tidak begitu paham dukhunnya apa maksudkan, atau dzurrah, ya jagung ya. Ada sebagian kita yang makan apa? Jagung ya. Kalau yang dari singkong masih ada enggak? Singkong dibuat jadi kayak nasi itu apa namanya istilahnya? Hah? Saya lupa bahasa Sundanya itu lupa. Hah? Ada kan ya? Nasi apa? Tiwul. Tiwul. Bisa enggak itu? Ya, nah itu kalau memang itu adalah apa makanan pokoknya, ya boleh. Coba kalau di sini teman-teman tiba-tiba bawa tiwul gimana? Zakat fitrah saya apa? Baik. Ya beras ya, kita beras. Lumrahnya apa? Beras. Walaupun itu ya boleh. Qala anna hadhihi at'imatun tuqtatu fil ghalibi fi hadzal balad fatukhraju minhu walau lam yakun min hadhihi al-khamsa. Qala wa ba'dul ulama yara annahu la yukhraju min ghairil khamsa. Ada sebagian ulama yang tetap ya berpendapat bahwa tidak boleh dikeluarkan dari yang 5 tadi. Jadi zakatnya harus dari yang 5 tadi. Jadi beras enggak masuk di situ sebenarnya. Enggak masuk dalam kategori ini, tidak. Baik. Wa idza qala huna fa in 'adima al-khamsa ajza kullu habbin wa thamrin yuqtatu bihi wa yudakhar. Fas-sahih, adapun yang sahih kata beliau hafizahullah annahu yajuzu ikhrajuha min ghairi al-khamsa. Boleh dikeluarkan dari yang 5 tadi, boleh. Ditunaikan zakat fitrah itu ya dengan atau dikeluarkan zakat fitrah tadi ya dengan beras atau yang selainnya. Fa in kanat hadhil khamsa mawjuda, kalau yang kelima hal ini ada yaitu lebih utama. Lebih apa? Lebih utama. Tapi dilihat dulu apakah itu dikonsumsi oleh masyarakat di kita atau tidak. Kalau enggak ya gimana? Teman-teman tiba-tiba apa? Zakat fitrah pakai apa? Kurma. Belum tentu semua orang apa? Ya kan? Makan ayam pakai kurma, ya kan? Ini bercanda saja ya. Baik. Ya. Atau misalnya pakai kismis misalnya, tadi disebutkan kan ada kismis zabib. Ya, berapa berarti? Satu sa' itu kan 4 mud ya, arba'atu amdad. 4 mud. Ya, banyak hitungannya ya. Dia menyebutkan 3 kilo, 3,5 kilo dan seterusnya. Yang jelas tiba-tiba teman-teman sedekah fitrah, zakat fitrah dengan apa? Dengan gandum. Kira-kira kalau teman-teman pergi ke kampung misalnya, kemudian apa zakat fitrah, baunya gandum. Bingung enggak tuh? Ini diapain? Wallah ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. La ma'ib. Qauluhu la ma'ib. Makanan tersebut tidak cacat. Jadi harus makanan yang makanan pokok, bahan pokok tadi yang bagus. Bukan mahal, bukan. Bagus. Layak untuk dikonsumsi lah gitu. Baik. La ma'ib. Baik. Wa qauluhu wala khubuz. Gimana kalau gandum tadi kita rubah menjadi apa? Kita olah menjadi apa? Roti, boleh? Zakat fitrnya pakai roti atau nasi beras tadi kita buat jadi nasi. Saya bayar zakat fitrah 3,5 kilo nasi. Jadi 3,5 kilo tadi kita buat jadi nasi, kemudian kita bayarkan zakat fitranya. Boleh? La yuzai. Kapan dimakan ya? La haula wala quwwata illa billah. Nah tidak. Ini luar biasa para ulama sampai sedetail itu membahasnya. Sampai sedetail itu. Ya. Baik.
Baik. Kemudian yang terakhir sebagai penutup ikhwatal iman a'azakumullah, di sini beliau sampaikan satu pembahasan tentang bagaimana kalau kita menunaikan zakat fitrah tadi menggunakan uang. Baik. Nuridu an nunabbiha ala mas'alatin kathrul kalamu fiha. Dan ini banyak diperbincangkan, ya, tidak hanya oleh kita-kita, para ulama pun membahas itu, ya, memperdebatkannya. Wa hiya ikhrajul qimati nuqudan an sadaqatil fitri. Kita menunaikan zakat fitrah menggunakan apa? Uang nominal. Ya, dengan harga yang sebanding, ya, dengan apa? Beras yang 3,5 kilo tadi atau lebih. Berapa kira-kira berarti? 30.000, 40.000? Hah? 50.000 lah, anggap gitu ya, 50.000. Anggaplah seperti itu. Mungkin untuk operasional dan sebagainya. Operasional. Baik, 50.000 begitu. Kita ini Pak, zakat fitrah saya pakai uang langsung begitu. Boleh? La yujzi. Ustaz, gimana kalau kita DKM nerimanya uang, tapi ntar kita jadikan beras? Boleh, beda. Itu lain hal. Baik, artinya si muzakki tadi yang bayar zakat tadi itu menitipkan uang, tolong berikan beras, baik, untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Jangan sampai kemudian DKM juga apa? Menyerahkannya dalam bentuk apa? Yang udah nggak sah itu. Oke ya kawan, ini yang perlu kita perhatikan. Kata beliau, la hadza la yujzi. Ini tidak sah. Li'annahu khilafu ma amara bihi nabi, karena ini jelas-jelas menyelisih apa yang Rasulullah SAW perintahkan dalam menunaikan zakat fitrah. Li'anna Rasulullah SAW amara bi ikhrajiha minat ta'am. Karena Rasul memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk apa? Makanan pokok. Wa qaddara dzalika bis-sa', dan itu juga sampai ditakar. Takarannya berapa? 1 sa', 4 mud. Kalau uang ditakar gimana? Tidak. Sampai seperti itu. Sedetail itu Rasul menjelaskan bahwa zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan dan dengan takaran tersebut. Wa nawwa'a dzalika liikhtilaf isti'malin nas, bahkan dirinci makanan jenis makanannya apa saja yang dikeluarkan untuk zakat fitrah, yang 5 tadi. Sampai dirinci. Artinya makanan yang dikeluarkan, bukan apa? Bukan uang. Emang dahulu enggak ada uang? Ada, dinar dirham malah. Wazi ya ikhwan? Baik. Qala wa qaddaraha bis-sa' wa hadha la yata'atta fil qimah. Ini semua enggak ada kalau kita terapkan ke nominal atau ke uang gitu, enggak bisa. Ditakarkah, jeniskan sebenarnya tidak bisa. Li'anna al-qimata kanat mawjuda ala ahli Nabi, waktu itu ada ya, uang ada, yang mata uang itu ada, bahkan kanatin nuqud mawjuda ala ahli Nabi, ada juga di zaman Rasul, wa ma'a dzalika adala anha wa amara bi ikhraj at-ta'ami khassa. Walaupun demikian kondisinya, tetap Rasulullah SAW apa? Perintahkan para sahabat kala itu untuk menunaikan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Yang berikutnya, wali annal fuqara fi yaumil 'idi bihajatin ila at-ta'ami liyatawassa'u ma'an nas wa ya'kulu ma'an nas wan nuqud la yahsulu biha hadzal gharad illa bi an yadhhaba wa yashtari wa qad la yajidu dakakin maftuha aw la yajidu shay'an yu'radu lil bay' fi hadzal yawm fala yastafid min hadhihi an-nuqud. Amma idza u'tiya at-ta'am فالطعام مهيأ للانتفاع به في نفس اليوم ولأن اليوم يوم أكل وشرب والفقراء بحاجة إلى الطعام ولقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. Dan memang kemudian kalau kita tunaikan itu zakat fitrah tadi dalam bentuk uang, ini akan setidaknya menghilangkan hikmah dari disyariatkannya apa? Zakat fitrah. Bahwa itu untuk menanamkan benih-benih kebahagiaan kepada siapa? Kepada mereka yang apa? Yang miskin, yang tidak punya makanan. Yang tidak punya, lah kan sama Ustaz, kalau dikasih uang juga belum tentu dia belikan untuk apa? Wadah. Dan belum tentu hari tersebut warung-warung buka. Nah ini yang perlu kita apa? Perhatikan. Karena itu kemudian ya Rasulullah SAW dalam hadis tersebut kelengkapannya itu sampai menyatakan aghnuhum anis su'ali fi hadzal yaum.
ya, cukupi hidup mereka, ya, jangan sampai mereka meminta-minta di hari Id. Sebisa mungkin enggak ada orang minta-minta di hari Id. Kasih, beri. Fa fi ikhrajiha min at-ta'ami bi anwa'ihi al-madhkurah hikmatan 'azimah wa hiya at-taysiru 'ala an-nas. Dan kalau kita lihat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan tadi ini merupakan satu kemudahan bagi setiap kita, baik yang membayar zakatnya atau yang menerima zakatnya. Coba kalau pakai uang dia harus beli dulu, harus belanja dulu, lama lagi. Wa husulul maqsud bil akli wasyurbi wal intifa' fi hal yaumi al mubarak, dan memang hari Id adalah yaumu aklin wa syurbin, ya, hari makan dan minum. Tidak boleh puasa, haram puasa. Sesuai gitu. Jadi hikmahnya selaras gitu. Bahwa yang ditunaikan itu makanan. Karena hari Id adalah hari makan dan minum. Walaupun di Indonesia ada yang lain ya. Udah siap belum angpaunya? THR ya. Baik. Sudah dimasukin amplop semua ya? Berapa nih? Baik. Qala wa hadhihi mas'alatun muhimmah. Wa hadha qawlu jumhuri ahli al-'ilm wal a'immati ats-tsalatsa Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah, wa ajaza Abu Hanifah rahimahullah ikhraja al-qimah. Dan ini perkara yang penting untuk dibahas ya, untuk disinggung ya. Karena memang ternyata para ulama juga membahas ini. Dan ini pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa tidak sah kalau zakat fitrah itu ditunaikan dalam bentuk uang ya. Tidak sah. Pendapat yang menyatakan tidak sah ini itu pendapat 3 di antara ulama madhab yang 4. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh. Madhab Hanafiyah itu membolehkan ya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang ya, atau ya mata uang ya yang senilai dengan makanan tersebut. Walakin hadza khilafun nas, akan tetapi tetap saja ini menyelisihi nas syar'i yang menegaskan bahwa Rasul SAW memerintahkan kita menunaikan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Tayyib, wajtihadun ma'an nas wala yajuzu al-ijtihad ma'a wujudi an-nas. Tidak boleh kita berijtihad padahal ada nas syar'i yang jelas menegaskan hukum permasalahan tersebut. Ini tidak dinyatakan sah, kata beliau hafizahullah taala. Taib. Jadi kita tidak bisa kemudian membawa ini kan beda pendapat dalam hal ini ya. Dalam hal ini ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa ini boleh. Tidak. Karena ada nas syar'i yang tegas menjelaskan bahwa apa? Yang dikeluarkan adalah apa? Makanan. Itu jelas, tegas. Makanya ikhwatal iman a'azakumullah, ini perlu menjadi perhatian kita ya, dan dalam mungkin hal lainnya ya salah satu bentuk kehati-hatian daripada apa? Ya beresiko untuk kemudian ternyata tidak sah, ya lebih baik apa? Ya kan enggak susah juga kan beli beras 3 kilo. Atau untuk keluarga berapa banyak? Ya mungkin 15 kilo, mungkin 20 kilo, itu tidak berat juga. Insya Allah itu jauh lebih baik. Kalau misalnya mau dititipkan, diamanahkan ke DKM misalnya, atau ke amil zakat yang ada, boleh ya dalam bentuk uang. Nanti kemudian amil zakatnya membelanjakan beras tersebut. Membelanjakan uang tersebut ya dengan untuk membeli beras. Baik. Dan ini sebagai penutup ya yang bisa kita bahas, beliau tambahkan di sini untuk takarannya itu 1 sa' ya, dan sa' nabawi yaitu mengibaratkan mengumpamakan ya 1 sa' itu 4 mud. 1 sa' itu 4 mud. Wa miqdaruhu bil kilo 1 kilowatt takriban. Ya kurang lebih 3 kilo atau boleh dilebihkan dan sebagainya. Ini takaran zakat fitrah tersebut. Dan yang paling terakhir beliau sampaikan, mohon maaf ini ada satu lagi nih. Paling terakhir, mohon maaf ya. Wa yajuzu an yu'tiyal jama'ata ma yalzamul wahida wa aksuhu, dan boleh ya sekelompok orang ya dia menunaikan zakat ya kepada sekelompok orang dari kalangan orang-orang yang fakir, baik, itu menerima, gimana ya? Membahasakannya bagaimana? Wa yajuzu an yu'tiyal jama'ata ma yalzamu al-wahid. Yani yu'tihim
sa'an an wahid wa hum jama'ah. Jadi apa ya bahasanya? Kalau sekiranya ada orang sebenarnya tadi, orang yang apa? Iuran ini. Membayarkan apa? Zakat bagi seorang apa? Budak atau seorang yang miskin mau berderma dia boleh. Misalnya teman-teman di sini ada orang dia tidak mampu untuk bayar zakat fitrah. Sudah kita bayarkan saya zakat fitrahnya. Mau individu mau apa? Apa namanya? Iuran ya itu tidak mengapa, boleh. Atau DKM mau menanggung misalnya ya zakat fitrah apa? Warga sekitar masjid yang apa? Tidak mampu bayar zakat fitrah, kita bayarkan zakat fitrahnya. Boleh. Baik. Atau juga bisa diartikan di sini maksudnya misalnya ada 5 orang dia bayar zakat fitrah. 5 orang. Berarti kan ada 5 apa? 5 sa'. Dia berikan ke 1 orang fakir. Boleh? Boleh. Ya. Atau sebaliknya. Hah? 1 orang dapat 5, boleh. Yang fakir. Boleh. Iya, dari berbagai, iya. Baik. Betul. Itu boleh. Jadi tidak harus apa? Ayo. Jadi kalau teman-teman misalnya anggaplah misalnya ada yang bertanya, "Ustaz, saya punya asisten rumah tangga, dia miskin. Boleh enggak kalau misalnya zakat fitrah saya, istri saya, anak-anak saya semua saya kasih ke dia?" Boleh. Boleh. Jelas ya, ikhwan? Baik, itu sebagai penutup yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika sekiranya waktunya sudah lampau ya. Tapi belum ada matahari nih. Kayaknya masih subuh. Iya, Pak. Mangga, mangga. Sebentar. Iya. Anggaplah demikian, ya. Hmm. Ya, tidak masalah. Dalam pendapat beliau di sini itu boleh. Boleh, boleh. Tidak perlu bayar lagi. Itu boleh. Ya. Boleh juga, Pak. Anaknya dia membayarkan zakat orang tuanya itu juga boleh. Selama dia sudah menunaikan yang wajibnya dulu. Dia, istrinya, anak-anaknya, baru kemudian orang tuanya. Boleh. Ini ya. Sunnah. Boleh. Titip. Nitip kan? Belum bayar. Belum menunaikan zakat. Tapi ditunaikannya kapan? Ayo, kepada amil, serahkan uangnya, titip. Tolong tunaikan apa zakat fitrah saya. Amil menunaikannya kapan? 2 hari sebelum Id. Wadah. 2 hari sebelum Id. Jelas? Kalau nitip boleh. Ya, ada uang sisa. Baik. Kembalikan. Enggak dikembalikan ke yang nitip tadi. Atau di awal disampaikan. Di awal disampaikan kepada yang menitip tadi, sampaikan bahwa nanti kalau ada lebih gimana? Udah buat masjid aja misalnya. Ya masalah. Atau ya kasihkan saja ke ya itu harus dicatat itu. Harus catat, hati-hati. Ya sesuai akad, hati-hati. Kalau misalnya yang menitipkannya itu bilang, "Udah itu buat keropak masjid aja." Ya berarti masuk ke keropak masjid. Boleh ya, kawan? Oh, itu kurang dari takarannya. Nggak bisa kita misalnya, udah yang dari saya segini. Bisa nggak? Kalau bisa diupayakan seperti itu, saya yakin sih kayaknya mau dia.
Kita lebihin gitu kan. Ya? Ketentuan. Ya, ya. Oh, mungkin pas pembagiannya. Oh. Yang dulu ya. Iya, iya. Itu perlu diingatkan lagi, disampaikan. Allah alam, saya belum tahu tuh gimana. Apakah diulang atau bagaimana? Tapi kalau kita ambil hati-hatinya ya sebaiknya kita kita ulang. Karena itu jelas-jelas tidak mencapai nisabnya. Tidak mencapai takaran yang semestinya. Tapi kalau misalnya kita bisa upayakan ke lembaga tersebut tadi, untuk kemudian kita tambahkan, untuk yang bagian kita, maka itu jauh lebih baik. Ke lembaga tadi? Iya, ya tambahkan aja. Ditambahkan. Ya lain. Enggak di satu tempat itu. Jangan ke yang lain. Satu tempat itu. Wali Syekh. Jangan ke tempat lain. Sini setengah. Jangan, bukan. Kan begitu. Iya. Iya, betul. Barakallahu fiik. Enggak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama saya belum menangkap gimana? Non muslim dalam bentuk zakat. Iya. Oh, maksudnya orang ini dia menerima beras dari non muslim. Hadiah gitu ya. Ngasih gitu. Lalu dia pakai beras itu untuk bayar zakat. Boleh? Boleh. Boleh. Sah. Asal dia sudah cukup untuk makan sehari semalamnya itu. Yang kedua tadi doa. Belum ada. Tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada. Tapi ada satu hadis yang umum ya menyebutkan tentang bagaimana kita mendoakan seorang yang beri kita makan itu. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan dan berilah minum orang yang telah memberi kami makan dan minum ini. Itu ada doa umum saja. Atau ucapan jazakumullah khairan sebagainya. Oh iya, Bapak dulu. Kalau dia sudah berkeluarga, maka dia wajib. Dia, kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya. Iya, punya penghasilan. Tapi kalau misalnya Bapak mau tabarruk, udah nak, biar Bapak aja semua yang bayar, sama cucu-cucu semua Bapak yang bayar. Ya boleh. Anak itu sendiri. Iya, kita berikan kesadaran pada anak. Bapak. Di dalam Al-Quran kan disebutkan ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Tapi khusus zakat fitrah, para ulama beda pendapat. Pertama, mereka para ulama rahimahumullah sepakat bahwa zakat fitrah itu ditunaikan kepada orang yang fakir, orang yang miskin. Namun kemudian mereka berbeda pendapat. Bagaimana kalau zakat fitrah tadi diserahkan kepada selain orang miskin tadi, atau kepada yang 7 sisanya, boleh enggak? Nah, ini beda pendapat. Itu sudah lain hal lagi itu bicaranya. Kalau kita ambil pendapat boleh, silakan, enggak masalah. Karena masih dalam koridor ya beda pendapat dalam masalah fikih tidak mengapa. Maka boleh. Termasuk amil. Wala amilina 'alaiha. Boleh enggak kita serahkan zakat itu kepada amil zakat? Boleh. Allahu a'lam.
lebih bagus lagi. Boleh, nggak masalah. Kalaupun dikumpul barang satu orang nggak masalah. Iya misalnya. Cari yang serupa dengan beras, misalnya apa? Jagung. Cari yang lain. Iya. Yang masih masuk dalam kategori makanan pokok. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau sekiranya orang yang miskin ini dia menerima zakat fitrah dan dia terima banyak karungan. Wajib zakat fitrah enggak dia? Iya, dia menunaikan zakat fitrah dari apa? Seperti itu. Oh ya, ikhwan. Jelas ya? Itu insyaallah untuk pagi hari ini. Jazakumullah khair untuk kerjasamanya, partisipasinya, semangatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita berupa diterimanya amal, keberkahan dan manfaat dari setiap apa yang kita lakukan. Naktafi bihadza ikhwatal iman a'azakumullah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.